Ustadz Abdul Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina. Ini Darul Harbi, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya, itu ditemukan videonya Abdul Somad ketika berfatwa. Ustadz Abdul Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan Harokah Istishhadiyah. Meskipun Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya, kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harbi, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya, itu ditemukan videonya Abdul Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai Harokah Istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat At-Tawahhush yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012, fatwa itu no boundaries, borderless. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku, nggak bisa. Perspektif orang berbeda-beda. Interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdul Somad dipakai di sini. Ya teman-teman, itulah dia pesan singkat bagi kita semua dan khususnya juga bagi para ustadz dan Ustadz Somad juga. Khususnya ini pesan dan juga dia harus belajar kepada beliau ini, dan dimana dia tadi menjelaskan yaitu tentang ceramah Ustadz Somad, dan itu juga sudah disampaikan. Itu artinya kalau Ustadz Somad memang harus banyak belajar kepada beliau ini, dan ini pesan yang sangat singkat tetapi bernilai tinggi untuk kita umat beragama. Jadi biarlah video yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Mari kita lanjutkan menyaksikan videonya teman-teman. Saya juga sering protes Pak, dan juga saya diprotes oleh banyak orang. Perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama, ini perang politik. Coba baca bukunya Simon Sebag Montefiore, Jerusalem, The Biography. Pertarungan di sana bukan hanya antara orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen, orang Kristen dengan orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Eropa dengan orang Arab. Terjadi di sana hanya untuk memperebutkan Yerusalem. Dari dulu itu, mulai dari zamannya Titus Vespasian sampai zamannya Khalifah As-Saffah sampai hari ini Benjamin Netanyahu, nggak pernah selesai memperebutkan satu kota. Nah, jadi itulah dia teman-teman, masukan yang baik. Dan memang saya setuju, tidak pernah selesai mereka. Jadi yang paling penting kita ketahui, kalau mereka ini berperang bukanlah soal agama. Jadi mari kita sadari akan hal itu, ya. Seperti yang dijelaskan oleh beliau ini, dan ini sangat masuk akal dan sangat baik untuk membuat kita memahami akal hal ini supaya kita juga tidak bawa-bawa ke agama, ya. Jadi itu dia teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada saat ini. Shalom.